Oh, semua hijau. Kelihatannya wajah baru semua ya? Yang baru join tahun ini? Banyak ya. Yang join tahun lalu? Yang lebih dari tahun lalu? Ada ya? Sudah kuno. Sudah lama jadi agent. Ya. Oke, berarti Anda nggak tahu saya ya. Saya tahun ini baru sekali nih ya di sini ya. Oke. Jadi kenalkan saya Wibisono. Saya join tahun 2004 ya di Prudential. Latar belakang saya lulusan S1 Ubaya Accounting ya. Cita-cita saya sih harusnya kepingin punya kantor akuntan publik, itu harusnya cita-cita saya. Ternyata sama Tuhan dikasih kantor agensi Prudential, ya mirip-mirip lah ya. Nah teman-teman, saya punya background sekolah nggak terlalu bagus ya. Semoga tahun ini sudah bagus sekolah itu ya. Tapi yang pasti zaman saya nggak bagus. Kenapa saya perlu ngomong ini? Karena saya yakin ketika sekarang saya jadi orang tua, saya nyadari bahwa kalau suatu hari anak kita mau berbisnis atau mungkin cari jodoh gitu ya, pasti kita cari sekolah yang lingkungannya bagus, benar nggak? Ya, Anda kalau ingat filmnya Meteor Garden aja, mamanya Sacha sampai belain masyhur cuma tukang cuci pun anaknya di sekolah di tempat yang paling bagus. Kenapa? Ya semoga dapat jodoh yang bagus. Ternyata dapatnya ya kayak Pak Nyoto gitu, cuman setelah tua jadi Pak Nyoto sampai ke komisinya ya kan. Dulu Pak Nyoto gondrong loh, sekarang udah umur ya botak. Saya juga tambah mulai botak itu ya. Nah teman-teman, sekolah saya nggak bagus ya, sehingga dari TK sampai SMA di sana ya otomatis ketika kita mau menjalani bisnis pasti agak nggak terlalu ada efek sekolah itu hasilnya ya. Saya kuliah di Ubaya harusnya udah cukup oke kan, cuman sayang sekali saya salah strategi lah. Saya ketika kuliah nggak nambah temen karena saya masuk lewat jalur prestasi basket, sehingga mentang-mentang ada dispensasi absen, juara banget kuliah ya, mesti tetap absen. Jadi ada beberapa cewek itu udah pinter absensi saya ya, 1, 2, 3 ini udah disebar, pokoknya nggak ada saya lu yang absenin, pasti gitu ya. Nah akhirnya nggak ada teman, saya sibuk cari duit terus karena saya background dari ekonomi nggak terlalu bagus, sehingga waktu kuliah pun sudah cari uang ya, jualan handphone kayak gitu, sampai akhirnya berbelok ke jualan kartu perdana nomor cantik. Jadi kalau Anda tahun 98 sampai 2002 sudah pakai handphone, zaman Ericsson masih 768, 788, 388 yang gede itu, Nokia pisang sih buat sawat-sawatan itu semua jualan 2110 ya. Sekarang ada launching baru loh, 331 yang reborn, nah itu ada. Kemarin saya dapat broadcast 775. Saya bilang cek mahal nih, kalau mau murah bulan depan 650. Loh kok bisa? Soalnya kalau sekarang lu megang nomor 1 gak ada yang punya, bulan depan wis percuma katanya dia. Ya lumayan mahal juga 700, padahal cuma 3310. Nah, akhirnya saya lulus pun 5 tahun di Ubaya tanpa ada nambah lingkungan ya. IPK saya pun gak bagus, cuma 2,47. Lulus 5 tahun dari 95 sampai tahun 2000. Tapi saya nggak bingung IPK saya, yang penting lulus ya, dapat gelar S1 wis cukup lah ya. Saya sudah jualan nomor, sudah merasa cukup punya income. Nah akhirnya perjalanan saya berhenti sampai tahun 2002 ya. Kalau Anda mengikuti jual belinya kartu perdana nomor cantik tahun 2002 itu masa-masa kelam sampai akhirnya saya tutup ya. Dan efeknya sampai hari ini nomor perdana sudah nggak ada yang mahal, murah terus. Akhirnya tahun 2002 itu ketika saya masih oke ya, penghasilan saya 25 jutaan waktu itu. Usia masih berapa? Saya lahir 77, waktu itu 2002, berarti usia saya 25. Usia 25 punya penghasilan 25. Saya memberanikan untuk menikah ya. 2002 kalau 25 hari ini hampir mirip kayak 70 jutaan loh penghasilannya ya, kalau kita lihat inflasi 10%. Nah akhirnya saya menikah bulan 6 ya, saya beli rumah di Lebak Indah Regency Blok C37 ya, ukurannya cuma 7 kali 14 satu lantai, harganya 200 juta waktu itu ya. Nah akhirnya saya menikah bulan 6, akhirnya 2003 saya udah jobless, tapi Tuhan kasih berkat bulan Juli 2003 anak saya pertama lahir. Luar biasa, papanya pengangguran, gak ada duit, gak ada income, cicilan mobil, cicilan rumah, kadung ada ya.
Kenapa saya pengangguran sedemikian lamanya? Karena prinsip saya, karena background dari ekonomi nggak kaya, saya punya prinsip nggak mau jadi karyawan, teman-teman. Prinsip saya kalau jadi karyawan pasti nggak bisa kaya. Ya, ada nggak yang duduk sini masih status karyawan? Ada, satu, terus dua, tiga. Oh, lumayan banyak ya, tiga. Ya, nggak apa-apa, nggak salah. Karena life is a choice. Kalau semua milik kayak saya, mati sopo jadi admin, bener nggak? Ya, akhirnya dunia ini akan jadi berimbang, ya, karena life is a choice. Tuhan nggak pernah paksain orang mau jadi apa, ya. So ketika kita ngomong ini, saya nggak pernah nutup-nutupi mau kasih skill, kasih semua. Kenapa? Karena belum tentu kalian aplikasikan kok. Life is a choice. Kadang sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat itu nggak gampang dilakuin, mesti butuh pengorbanan, bener nggak? Dan orang yang biasanya banyak excuse, banyak blame, pasti ini bukan buat aku, itu dia bisa, aku nggak bisa. Nah, so sebenarnya kalau bodoh nurut orang sukses saja pasti berhasil, teman-teman. Ya, nah saya lanjut. Akhirnya selama setahun saya tetap gak kerja. Ya, saya terus berpikir saya mesti kerja apa. Sempat ada salah satu saudara dari istri saya yang dari orang kaya, dia kasih saya cek 200 juta. Ya, saya masih ingat dia suruh saya terserah lah, lu mau usaha apa. Nanti kalau udah sukses, duitnya balikin giume, gitu. Gak usah bunga, pokoknya lu balikin kalau udah kaya. Teman-teman cek itu gak pernah saya cairin loh. Kenapa? Karena masih megang duit 200 juta, bingung juga mau usaha apa. Benar ya? Jangan dikira kalau ada hari ini mungkin ada seorang karyawan yang berpikir, lu mau jadikan, enggak lah, saya sekarang saving, ntar banjir aku pasti buka usaha. Teman-teman, saya kasih ada satu informasi. Di titik Anda sudah punya duit, belum tentu kok Anda bisa, ini mau apa gitu loh. Belum tentu, karena saya di titik waktu saya udah benar-benar kepepet pun megang duit 200 juta, nggak berani apa-apa. Karena ya takut loss lagi, ya kan? Nah akhirnya cek itu nggak diapa-apain. 2003 dilewati tanpa kerja, ya. Mulai waktu anak saya lahir masih ada sisa duit, ya. Masuk supermarket gaya, kasih susu paling mahal. Saya masih ingat waktu itu beli Super Enfamil Plus 100.000 berapa gitu, lupa. Tambah bulan mulai bedo, cari yang udah murah. Akhirnya anak saya pertama itu multi-milonan terus, teman-teman. Sakno, ya. Makanya bapaknya anak saya pertama kurus. Apakah gara-gara efek itu ya saya nggak ngerti, ya. Bercanda. Nanti nutrilon semua aku gara-gara saya ngomong, ya. Nah. Kemudian teman-teman 2004 saya mulai masukin, tetap gak kerja, ya. Sampai salah satu bukan salah satu, ketua RW di Lembah Indah Regensi, ketua RT, ya. Waktu Agustusan itu saya dipokokin, aku bangga lihat ini luar biasa, nggak kerja menira dong, saya urip dia bilang ini. Begitu pujian tapi ngomongnya, ya. Saya masih ingat saya digituin, ya udah biarin, memang kayak gitu mau gimana. Akhirnya tahun 2004 ya, bulan April ketika Edi Tyson baru pulang ya, jadi saya punya teman yang di Prudential cuma Edi Tyson waktu itu ya. Nah kita makan-makan di Andika, di bubur apa itu Happy Garden ya, waktu itu belum renovasi, masih kecil, kita duduk di paling ujung, kurang lebih orang 10 karena saya ingat satu round table penuh ya. Semua teman yang orang Pur waktu itu hanya Edi Tyson ya. Semua teman-teman yang duduk di sana rata-rata saya utangin semua duitnya, ya. Nah, dan semua dorong saya, wis kamu ikut Awun. Awun itu nama Mandarinya Edi Tyson, ya. Nah, teman-teman saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena saya berpikir kalau kerja kayak Edi Tyson ini saya pasti nggak mampu. Pertama, saya punya kelemahan, saya ini gagapnya luar biasa, ya. Nggak percaya diri pol. Dan itu terjadi sejak saya SMA. Kalau ngomong sama teman nggak apa-apa. Tapi begitu saya suruh baca, suruh presentasi, apalagi nggak mungkin baca di kursi aja nggak bisa, ya tiba-tiba nggak percaya diri banget. Mungkin kalau saya refleksikan, kenapa ya lahir nggak gagap, kok SMA gagap sampai akhirnya sekarang? Mungkin kalau saya pikir karena ketika saya SMA saya mulai sadar bahwa saya ternyata meluarat gitu loh, nggak punya depo kan, masa berangkat sekolah mesti nurut, ya kan, nurutan ditinggal ya jalan kan kebuacut gitu ya, nggak punya tas, nggak punya buku paket, semua nggak ada. Ya, saya masih ingat tas sekolah aja pertama kali saya dikasih teman saya yang beli celana jeans merek EMBA. Beli celana jeans dapat tas kain, nggak tahu siapa dulu pernah punya. Saya dapat itu, ya. Nah itu tas pertama saya. Ya, tiap hari datang sekolah terus langganan teman-teman cewek bisa langsung sodorin pulpen, karena pasti dipinjemin pulpen. Nggak bawa, itu terbawa sampai kuliah teman-teman. Ya, karena jadi kuliah itu sudah punya duit pun kebiasaan nggak bawa pulpen. Yang bawa bahan ini terus gitu ya, sekolah duduk minta kertas orang nulis gitu aja terus gitu ya, ke bawah.
Nah, itulah cerita saya kenapa saya tiba-tiba jadi gagap. Dan nggak mungkin kan orang gagap kerja minta waktunya 10 menit mau cerita prudential rekening bikin dari mana bisa, bener kan? So saya nggak mau. Walaupun saya lihat sendiri penghasilan Editeson 150 juta waktu tahun 2004, ya. Jadi dia udah 5 tahun duluan kan dia tahun 99 joinnya. Nah, alasan yang kedua, saya ini mau prospek siapa gitu loh, ya kan? Saudara udah jelas gak ono, ya kan saya tahu papa mama saya diremehin, nggak mungkin lah kita mau prospek dia pasti yang kemis-kemis saya nggak mau. Dan beneran teman-teman, akhirnya pertama kali saya join, ketika saya setelah join, ada salah satu sepupu saya klien call punya pabrik, saya prospek dijawab nggak ada duit. Ya karena masih agent dulu ya, digituin ya udah berhenti. Nggak lama 3 minggu kemudian dia di closing sama teman satu agensi dan closingnya besar. Hari itu juga saya berpikir bis percuma prospek dulu karena saya merasa diremehin waktu itu ya. Nah, kenapa kok akhirnya saya join Prudential? Gara-gara Editeson berkata ke orang yang dorong saya ke Pru ngomong gini, mau pikir kerjaku ini gampang nggak? Gitu. Aku ini berdiri diusir orang. Nah, karena Editeson cool call terus teman-teman. Zaman tahun 2001, 2002, 2003, 2004, semua lokasi yang judulnya pasar Kapasan, pasar Genteng, pasar Turi, pasar Atung, ya semua pasar lah. Ada sebut nama Editeson kenal semua. Wah, belokus dimasuki pasti. Nah, itu kerjanya dia. Langsung saya iseng, wah, lagi itu aku merah kamu timbangan gue di rumah, pikir saya ikut Editeson, lihat dia diusiri orang kan lucu gitu. Dan saya cuma mikir gitu aja, sumpah nggak ada pikiran kepenjuin Prudential teman-teman. Ya, terus nggak mungkin lah, saya nggak minat sama sekali. Nah akhirnya hari itu saya dijemput Editeson, saya masih ingat, begitu keluar rumah, ya pertama kali saya diajak makan rawon di Wisma Permain depannya kantor pos. Saya masih ingat, itu pertama kali saya keluar jemput dia. Ya akhirnya dia call, saya dengerin dia, muncullah insting pedagangnya muncul. Ya, Editeson cerita ya rekening biar nggak tahu itu, persis plug guys. Ya, saya cuma berpikir dalam hati, mesti ini payu lah barang kayak gini. Ya kan, saya duit balik, ada masalah kasih duit, musuh nggak payu. Saya cuma mikir sesederhana itu. Ya. Akhirnya saya join tanggal 16 April tahun 2004. Ya, zaman dulu enak banget, hari ini simulasi, keluar kode agent langsung ke dolar. Nggak ono haji, nggak ono fastat, nggak ada gitu-gitu. Cuma ngisi aplikasi, langsung bisa closing. Ya, 1 minggu pertama saya langsung closing 4 case. Ya kan, closing 4 case. Saya nggak mau sebutin siapa, pokoknya closing 4 case. Ya kan. Kemudian yang kelima, luar biasa, saya prospek tetangga kiri saya, ya kan. Hari ini prospek, dia bilang oke, buatin saya 750, anak saya 750. Itu prospeknya tanggal 23 April 2004. Teman-teman tanggal 24 April, begitu baca koran Jawa Pos beritanya gede, Prudential Pilot. Keren, Anda prospek tombol kiri, ya kan, dikasih data suruh bikin 750, korannya besok gede Prudential bangkrut. Wah, saya nggak berani keluar rumah, teman-teman. Malu sama tetangga kiri. Ini sebelah niat ngejak, pikir ya kan. Terus pendatang baru, ya kan saya baru masuk sana di rumah situ. Kok langsung bangkrut? Nah, itu pengalaman saya jadi agent. Bayangin, baru join seminggu, closing 4, perusahaannya bangkrut. Ya, dan Prudential baru bebas pilot tanggal 4 Juli tahun 2004. Jadi bayangin dari April berarti Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Ya. 3 bulan itu dihajar tiap hari isinya berita nggak enak. Itu bertahan sampai 2 tahun teman-teman. Mungkin sampai 2005, 2006. Beritanya nggak pernah enak. Tetapi Anda bisa lihat yang di flyer Anda itu, saya dari tahun 2004 sampai tahun lalu 2016 nggak pernah sekalipun nggak dapat klub. Bahkan saya kalau bercanda sama teman, selalu saya mesti ngomong, ya apa sih caranya nggak start klub? Saya pengen tahu loh beneran. Kok rasanya uangnya nggak start klub? Saya sampai guyonan kayak gitu. Karena saya selalu mesti dapat klub, nggak pernah enggak. Kemana deh, mana yang tadi? Itu kurang update, 2016 saya dapat, ya, tapi nggak ditulis 2016. Mana yang tadi? Gak usah pakai kaca bisa, pakai gini bisa. Cuma mantul dikit. Nah ini, ya. Jadi tahun 2004 saya join pertama start club producer, 2005 start club lagi. Saya jadi agent 2 tahun teman-teman. Kenapa kok 2 tahun? Jujur yang pertama karena nggak ngerti kalau bisnis ini harus promosi, ya. Dan dulu waktu pertama kali di 2004, Editeson belum buka kantor, Editeson masih ikut sama leadernya yang lama.
Nah leader yang lama ini memang ya agak nyeleneh, suruh orang mesti agent 2 tahun dulu, karena dulu di jenjang karir itu ada yang namanya agent, terus PUM, UM, SUM, baru AM. PUM itu namanya pra-unit manager. Ya, kita disuruh ikuti hierarki itu dulu. Ya, jadi 2 tahun saya jadi leader, tahun 2006 baru saya jadi leader dan startup leader. 2007 saya MDRT. Kenapa saya bisa MDRT? MDRT itu saya ingat waktu itu omset saya 620 juta. Padahal waktu 2007 saya justru nggak jualan. Saya cuma ngandalin reselling semua nasabah yang terjadi di 2 tahun pertama ini. Ya, sampai hari ini kalau saya hitung nasabah saya nggak lebih dari 60 orang sampai hari ini. Karena saya reselling terus. Satu orang mungkin bisa 4, 6, 8 terus beli terus orang itu. Saya nggak pernah nambah kuota, teman-teman. Cuma reselling aja. Ya, 2007 saya juga dapat startup leader, ya kan? Kemudian 2008 dapat startup lagi. Nah, 2009, nah ini baru ingat, berarti pernah sekali. Itu waktu saya buka kantor. Jadi tahun 2009 itu momen luar biasa. Ya, jadi secara mendadak tiba-tiba harus buka kantor. Ya, mungkin kandung yang ngerti sejarahnya kenapa kok tiba-tiba mendadak buka kantor. Sebenarnya nggak ada kepikiran buka kantor waktu itu. Tapi secara tiba-tiba pokoknya harus buka kantor. Ya, wah semua dari nol. Kita ciptain central admin semuanya lah, kita mulai dari nol. Ya, waktu itu leader berapa ya guys? 9 ya mungkin. 9 leader aja. Ya, nah susah payah akhirnya 11 tahun itu saya nggak dapat apapun. Saya masih ingat. No club, no major, semua nggak ada. Lihat, leader challenge pun nggak ada. Major ini bolong di 2009. 2009 ini nggak dapat. Semua nggak dapat, saya masih ingat. 2009. Ya. Kemudian 2010 bangkit lagi. Ya, mana 2010? Nah, double startup lagi. Ya, 2011 tambah lebih gila lagi. Tiba-tiba Pak Ando pamit minta buka kantor agency. Saya pasti support, nggak mungkin saya tahan orang. Ya, jadi baru buka 2009, baru meniti sorot-sorot 2011 Kak Ando minta buka kantor. Ya udah saya izinin. Justru tahun 2011 kerja keras mati-matian, kebablasan sampai jadi runner-up agency of the year sama top agency leader nasional teman-teman 2011. Ya, nah, mereka udah ngerti ritmenya gimana, ya kan? Termasuk PCC semua lah, otomatis sampai 2013, 14, 15, 16 double terus, ya seperti itu. Nah, sudah dimatiin aja. Nah, itulah background saya selama di Prudential. Nah, apa yang mau saya sampaikan ke kalian adalah simpelnya gini loh. Tadi kan saya sempat ngomong bahwa life is a choice, betul? Kita mau ngomong apapun, tetap akhirnya kembali ke kalian, ya kan? Simpelnya gini, kendaraan bisnisnya udah oke. Prudential saya anggap ini kendaraan bisnis. Kalau Anda sertai dengan kerja keras, harusnya rumusnya itu berhasil, nggak mungkin nggak. Ya, kalau Anda kendaraan bisnisnya nggak tepat, Anda mau kerja keras pun belum tentu berhasil. Jadi saya pernah ikut satu seminar orang Amerika yang ngomong waktu itu aplik di Bali, dia bilang gini, kerja keras tidak menjamin kesuksesan, tetapi kesuksesan pasti butuh kerja keras. Ya. Waktu ngomong dalam bahasa Inggris saya sampai rodok mengerti, iya pasti arti ini. Saya sampai bingung gitu. Jadi dia bilang bahwa kerja keras tidak menjamin kesuksesan, tapi kesuksesan butuh kerja keras. Nah, artinya adalah nomor satu Anda mesti bertemu dengan bisnis yang tepat dulu. Ya, saya kasih contoh. Ya, ada kepala admin misalkan. Ya, kerja keras, nggak pernah bolos, disiplin, nggak pernah telat, jujur, baik hati, semuanya bagus masukin. Ya, bisa kaya nggak orang ini? Bisa sukses nggak suatu hari? Bisa passive income nggak suatu hari? Nggak bisa. So kerja keras nggak menjamin orang menjadi sukses. Ya. Tetapi kalau kendaraan bisnisnya udah tepat, nah untuk sukses pasti dibutuhkan kerja keras. So Anda hari ini yang hadir di acara ini, nanti saya sebenarnya mau buka pikiran kalian. Ya, saya kasih ada 2 hal. Satu, buka pikiran kalian dulu. Yang kedua, saya bantu Anda untuk lebih gampang masuk ke market kayak apa. Ya. Tapi nggak akan ada artinya semua yang saya ngomong kalau Anda kita nggak kerja keras, ya, karena nggak mungkin lah Anda nggak kerja keras tidak berhasil, nggak mungkin. Nah, apa yang mau saya omongin ini kelihatannya hal sepele, mungkin bagi yang udah ngerti, ya. Tapi saya khawatir Anda nggak ngerti, ada yang nggak ngerti sehingga Anda salah strategi dalam 6 bulan ini. Ya, karena saya sering ketemu orang di luar sana, saya lihat orangnya bagus, potensi. Ketika saya tanya kenapa kamu begini, ternyata dia nggak ngerti, leadernya nggak pernah ngomongin. So saya mesti ngomongin hal sepele yang mungkin kalau yang udah ngerti, walang ini toh. Ya, saya mau ngomong ini.
Ini nggak ada yang mau duduk sini. Ntar kamu nggak kelihatan loh, tak sengaja nulis kecil-kecil, nggak kelihatan. Duduk sini loh. Terutama yang matanya agak minus-minus ini, mending duduk sini. Ya. Nah, yang sudah kalau ada umur mending di depan. Tiba nanti lihatnya pakai teleskop ya kan tambah susah. Nah, teman-teman, ya, semua pasti udah tahu bahwa jenjang karir sekarang itu seperti ini, benar? Agent, kemudian AD, kemudian AD, ya. Semua juga tahu bahwa yang diminta di sini 400 juta, yang diminta sini 1,2, ya. Semua juga tahu bahwa agent ini total komisinya berapa? Berapa? Ya kan? Cuman yang besar ada di kuartal pertama, yaitu 42 dan 43,5%. Ya, kemudian sisanya 5%. Nah, semua juga tahu bahwa ketika nanti jadi AD, yang diharapkan adalah saya punya AD, kemudian AD-nya punya AD, AD-nya punya AD, AD-nya punya AD, AD-nya punya AD sampai berapa kali? 6 kali. Ya kan? Di sini 6%, di sini 4%, di sini 3%. Oke? Semua juga tahu bahwa komisi AD itu seperti ini. Di sini 10,5, di sini 22,5. Jadi totalnya berapa? Betul? Semua tahu kan? Harus tahu. Anda mau jadi pebisnis harus tahu strateginya, harus tahu poin-poinnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukin ke Anda. Teman-teman, ada satu judul yang bunyinya gini. 2,5 tahun kita bangun bisnis. Sebenarnya kalau kita bayangkan tulisan 2,5 tahun loh Anda bangun bisnis, itu waktu yang panjang apa waktu yang pendek sih teman-teman? Pendek loh. Kita buka toko aja 2 tahun itu nggak kerosok. Tiba-tiba, aduh udah 2 tahun dan belum ngasilin apa-apa gitu loh, ya kan? Bahkan ada satu fakta satu sejarah yang terus terulang dari zaman dulu sampai sekarang. Sejarahnya itu gini bunyinya. Kalau orang baru buka usaha, ya 7-8 dari 10 yang buka usaha, 70-80% yang buka usaha dalam 5 tahun pertama itu mesti berakhir dengan tutup. Ngerti ya? Jadi yang bisa survive itu cuma 20% top. Kemudian resiko gagalnya jauh lebih gede daripada resiko berhasil. Ya, oke. Anda yang hari ini ngaku jadi agent, boleh nggak saya tahu siapa yang krosok memang background dari orang kaya? Ada nggak? Backgroundnya udah kaya, nggak apa-apa. Sombong dikit lah, udah kaya. Ada nggak? Jangan Anda jangan merendah. Beneran kaya ngomong kaya gitu loh. Ayo, ada nggak yang kaya? Nggak ada. Atau pertanyaan gini, ada nggak yang papanya punya pabrik? Nggak ada. Atau ada nggak yang bapaknya punya toko? Nah, gitu aja. Nggak punya. Nggak punya semua. Atau saya balik. Siapa yang meyakini pasti seumur hidup nggak bakalan punya pabrik? Gitu aja. Nggak apa-apa, ayo loh. Anda bingungin loh. Saya kepingin meraba ini audiens saya, audiens yang mana supaya nggak salah ngomong. Siapa yang meyakini bahwa seumur hidup saya mestinya nggak mungkin lah bisa punya pabrik? Katakan. Anda yakin punya pabrik semua berarti? Ini ngomong nggak ngomongin prudensial, ini nggak ngomongin prudensial teman-teman. Saya kasih contoh saya dulu lah ya. Saya dulu waktu masih pacaran sama mantan pacar saya, ya, yang sekarang jadi istri saya tentunya, ya. Saya pernah komen satu hal bahwa suatu hari kalau nanti kita kawin, 1 pasti kontrak, 2 pasti naik sepeda motor loh. Karena nggak kebayang bisa beli mobil, gendeng harga piro beli mobil. Itu udah yakin, saya yakin-yakinnya. Jadi kalau lihat mobil Mercy gitu, saya mesti komennya negatif. Goblok duit kok dibeli mobil Mercy, saya mesti gitu. Mendingan beli rumah. Kasih ngomong kan di rumah ya pasti ngomong gitu kan. Bener kan? Loh, mungkin Anda juga akan seperti itu. Saya dulu mikir gitu. Makanya sekarang saya tanya, ini nggak ngomongin prudensial. Saya cuma kepingin tahu siapa yang di sini yakin kayaknya seumur hidup gak iso lah punya pabrik. Coba. Loh. Sekarang saya tanya nggak angkat tangan dulu. Coba yang angkat tangan. Yang nggak angkat tangan saya tanya dulu nanti.
Ayo, saya pengen tahu audiensnya dulu. Coba. Ibu nggak angkat tangan berarti yakin punya lagi. Ini tutup. Ini saudara. Berarti saya kurang cukup tinggi. Ya. Siapa yang yakin pasti nggak bisa punya pabrik lah. Nggak apa-apa, ayo. Pabrik itu miliaran betul-betul. Nah, oke, betul. Berarti kalau boleh jujur, kita semua ini senasib. Artinya gini, kita ini yakin bahwa kita ini rasanya kayak sesuatu sebenarnya. Ini nggak ngomong prudensial dulu ya. Kita anggap nggak kenal prudensial gitu. Betul kan? Kita yakin kita rasanya nggak mungkin nggak bisa kaya. Kita samain dulu persepsi kaya. Ya, kaya adalah kita kalau ngomong satuan angka, ya anggaplah minimal di atas 100 juta per bulan. Dan tanpa bekerja pun, saya akan grow income-nya. Ya, itu baru kaya. Kalau Anda kaya karena Anda bekerja, itu belum tentu kaya. Lah begitu mandek kan mandek juga income-nya. Betul ya? Berarti kaya itu, sukses itu adalah kaya, anggaplah kalau ngomong satuan angka, harus di atas 100 juta per bulan. Dan kalau saya berhenti, ya income-nya grow terus. Itu baru kaya, baru sukses. Ya, setuju ya? Oke. Nah, sekarang coba Anda nikmati kata-kata ini. 2,5 tahun bangun bisnis prudential. Itu bukan waktu yang panjang, setuju ya? Teman-teman, ini 2,5 tahun. Sekarang saya mau tanya sama Anda, semua udah BOP kan? Sudah BOP kan? Oke. Saya mau tanya, dari sini ke sini ke sini, yang bisa bikin Anda gagal promosi ini siapa sih? Yang bisa bikin Anda gagal itu siapa? Saya tanya. Nggak ada lain kan? Betul? Kalau saya ikut kantor, kerja di kantor, dikatakan berhasil sukses itu karena saya promosi, betul? Saya naik gitu dari A ke B, misalkan dari supervisor ke manajer apa gitu ya. Nah, kalau saya kerja ikut kantor bukan karena saya aja, faktor yang paling dominan malah bosnya suka nggak sama saya, ya kan? Kalau saya hari ini buka toko pun, perannya sangat banyak, tergantung supplier saya hebat apa. Suppliernya sebelah lebih hebat ya saya kalah, ya kan? Doanya kenyang siapa? Saya satu rumah anak 2 berarti berempat doa. Tonggo sebelah naik 10 pasti kalah, ya kan? Si doa merolas berarti kan gitu. Paham ya? Maksud saya ada selalu faktor X yang bikin bisa gagal, mau usaha konvensional maupun ikut orang. Tapi ketika kita di prudential, yang bisa bikin gagal siapa? Setuju ya? Yang kedua, banyak sekali leader, banyak sekali agent yang selalu berkata, manusia lah yang berkata saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Selalu kata-katanya saya nggak bisa. Betul ya? Teman-teman coba pikir terutama yang sudah jadi orang tua. Ya, bayangkan kalau anakmu suatu hari dapat matematikanya 4, ya kan? Kemudian kamu cari guru les yang terbaik, ya kan? Kemudian anakmu ngomong sama kamu ini, Pak, Ma, kamu nggak iso matematika. Rasanya nggak jodoh sama matematika. Hampir mirip kan? Nggak jodoh sama prudential, betul? Betul? Saya nggak bisa matematika, saya nggak bisa di prudential. Rasanya nggak jodoh di matematika, rasanya nggak jodoh di prudential. Sama kan? Kira-kira orang tua ini ngomong apa? Ya wis gak apa-apa, nggak ada matematika lo gak mate, betul? Gak apa-apa, nggak ada prudential lo gak mate, betul? Nggak ada matematika lo, geometri, fisika, biologi, sing penting sing lainnya, betul? Nggak ada prudential lo, iso lo, ngerti ya mas ya? Sama kan? Mungkin nggak ada orang tua ngomong kayak gitu kan? Nggak mungkin. Anda pasti ngomong apa? Bisa, ayolah belajar lagi, ayolah belajar lebih tekun, betul? Betul? Teman-teman, hal yang sama Anda mesti ngomong di prudential cuma gitu aja gitu. Ngerti ya? Jadi menurut saya, pelajaran nomor pertama kalau Anda mau setia dengan prudential dengan bisnis ini, nomor 1, jadikan prudential ini seperti pacar satu-satunya. Kalau Anda punya selingkuhan, ya begitu pacar pertama bencana, pasti di next, jono cadangan, betul? Tapi kalau mau cadangan, setelah orang ini rasanya udah gak ada yang mau, orang ini aja orang KB bilang paling bawa pelet mau ngikut kok gelembek kamu, sampai kayak gitu. Ngerti ya? Berarti kan kalau udah gak sama dia wis bakalan gak orang meneh seumur hidup, betul? Nah, kalau Anda bisa anggap prudential adalah the only way. Prudential adalah satu-satunya jalan menuju sukses, menuju kaya. Kalau Anda punya pikiran itu, maka ketika Anda ada problem pun Anda akan tutup jalan. Karena tempatnya juga ada problem. Teman-teman jangan dipikir di sini banyak problem, di sana nggak ada problem. Di mana-mana ada problem. Jadi tukang parkirnya bisa problem. Telat nyemprit, boh, di sini ini betul? Problem bisa. Tukang parkir pun dia ada masalah. Nanti ya,
Jadi jangan punya pikiran, wah Prudential masalah toh. Di luar juga banyak masalah. Ya, Anda punya usaha konvensional, masalah lebih banyak. Ya, ngomong yang paling sederhana di rumah aja. Ayo, musim-musim mau lebaran gini, di rumah bentar lagi ada masalah apa? Ya, pembantunya bukan pulang, pembantunya belum tentu. Nah, ya kan? Masih pakai teknik zaman dulu. Bajunya saya tinggal bu, ditinggal hilang kok bajunya sama dia, betul? Ya kan? Teman-teman, masalah paling kecil di rumah aja lebaran ini bisa problem. So nggak mungkin nggak ada problem. Ya, oke. Sekarang saya balik lagi ke sini. Anda tahu 400 juta ini, ya, yang perlu minta adalah pribadi 100 sama tim 300, tapi terdiri dari 10 orang. Oke? Banyak orang berkata sama saya, wah Prudential ngawur minta 10. Teman-teman, Anda salah. Ya, justru Prudential mau bikin habit yang baru yang benar. Sekarang saya balik lagi di sini, ya, yang saya kotakin baru. Ya, ini adalah tujuan akhirnya. Ya, kalau saya lanjutin, ini kan ngomongnya 2,5 tahun, oke? Berarti tahun 2018 saya AAD, 2019 saya AD, 2020 saya mulai dapat generasi pertama. Betul? Betul? Betul nggak? Kemudian 2021 mulai dapat generasi kedua, dan seterusnya. Ya kan? Dan sebenarnya kalau ini disimpulkan, kesimpulannya saya langsung tulis dulu. Ya, bisnis ini adalah bisnis pengembangan. Pengembangan apa? Tim. Betul? Bisnis ini bukan bisnis jualan asuransi. Bisnis ini sebenarnya bisnis pengembangan tim. Tetapi Anda mesti ingat dari awal, kenapa kok butuh untuk ngembangin tim butuh disuruh jualan dulu? Teman-teman, kalau Anda baru join di bisnis Prudential dalam waktu pendek, secepat-cepatnya Anda punya income tinggi, punya daya rekrut yang bagus nggak untuk orang lain mau join? Pasti, ya kan? Nah, tetapi sebaliknya kalau Anda terlalu lama di Prudential dan income-nya nggak berubah-berubah, perubahannya nggak kelihatan, orang sudah nggak tertarik sama Anda. Ya, jadi saran saya, walaupun perlu minta 100, ya jangan dipenuhi 100. Kenapa? Ingat toh, komisimu itu 101%. Anda punya omset 1 miliar, ya duitmu 1 miliar. Kenapa dipas-pasin? Nanti ya. Kalau Anda mau niru gaya saya zaman dulu dan cara saya didik tim saya, jualan itu dipuas-puaskan ya waktu sekarang. Sebanyak-banyaknya cari nasabah. Kenapa? Karena nanti setiap tahun kalau Anda butuh omset tinggal reselling, jangan cari new case terus. Kalau Anda cari new person, cari new bisnisnya bukan dari reselling, yang terjadi adalah beberapa tahun lagi Anda sangat sibuk ngurusin orang, bukan ngurusin tim. Kemudian yang harus pikirkan kan beberapa tahun kemudian, ya dikit-dikit ngurusin ini, nggak ada waktu buat tim nantinya. Ya, nah kalau Anda udah tahu income segini, nggak seharusnya Anda punya omset cuma sekian. Ya, ini bicara tentang AD6, ini bicara tentang pengembangan tim. So kalau hari ini Prudential minta 10, bayangin ya, saya bisa naik ke sini benar-benar punya 10. Benar-benar punya 10. Ya, waktu saya AAD, saya punya stok 10 agen. Ya, bayangin aja. Anggaplah dari 10 ini, Anda yang jawab bis. Ada berapa sih yang kira-kira niat jadi AAD? Anggap satu niat jadi AAD. Ya kan? Anggap aja pas-pasan. Padahal kan bisa aja nggak pas-pasan. Ya tergantung Anda rekrut siapa. Betul ya? Nah, berarti kan ada sisa 9 agen. Saya juga nggak ngerti apa. Coba bayangin, kalau waktu jadi AAD sudah benar-benar fokus nggak jualan. Ya, bayangin ini strategi bisnismu sampai tahun depan aja. Saya AAD, saya udah nggak jualan, misalkan seperti itu. Oke, saya terus ngapain teman-teman? Saya mau tanya. Kan nggak ngapa-ngapain kan, betul? Oke, sekarang bayangin kalau saya cuma nuntut 1 bulan, anggaplah 1 orang aja yang bagus.
1 bulan cuma 1, 30 hari cuma 1. Kebangetan nggak bisa dapat. Tapi kenyataannya banyak kan leader nggak dapat. Kenapa kok bisa nggak dapat? Padahal kalau diajak omong-omongan sebulan 1 kebangetan nggak dapat. Jawabannya simpel. Karena leader yang nggak dapat, AAD yang nggak bisa dapetin orang, karena dia nggak lihat visinya ke depan itu mau apa sih dengan rekrutan, gitu. Kalau Anda benar-benar ngerti bahwa visi Prudential di akhir bisnismu itu seperti ini, harusnya ini tuh sangat niat pol. Teman-teman lihat ya, saya kasih contoh. Saya closing Frankie 5 juta. Saya ngomong premi aja. Saya closing Frankie 5 juta. Cuan saya ini. Betul ya? Kalau saya rekrut Frankie, cuan saya ini. Beda jauh ya? Atau beda dikit? Kalau menurut saya beda dikit. Nggak terlalu beda lah, 42 sama 33. Betul? Coba lihat. Kalau saya closing Frankie, ya wes sampai sini kan selesai. Tadi saya kasih contoh, saya closing Frankie 5 juta. Rekrut 5 juta. Teman-teman, kalau Frankie kan jadi agent saya rekrut. Betul ya? Tapi dia beli sendiri 5 juta, dapatnya kan 33. Kalau Frankie bisa jualan 5 juta aja, lu kan sama aja saya dapat Frankie lagi 5 juta. Betul? Kalau Frankie ngerekrut orang lain dan orang lain itu minimal 5 juta aja, kan saya dapat lagi Frankie 5 juta. Sebenarnya gede siapa antara rekrut atau saya closing Frankie? Rekrut. Kalau Anda bisa punya pikiran gini, Anda nggak bakalan sebagai leader jualan terus, gitu. Ini cuma masalah Anda bayangin, gitu. Sekarang saya kasih contoh lagi, kenapa orang doyan jualan? Ada stay di Surabaya, saya kasih referensi. Susi, saya ada teman, tapi tinggalnya di Malang. Kamu mau nggak prospek dia? Pasti Susi pertama kali tanya, kira-kira orangnya nabung berapa? Lumayan isu di pabrik. Mungkin kalau lu bisa ambil hatinya dia bisa closing mungkin 30 juta per bulan. Langsung sudah semangat membara, betul? Betul nggak? Udah langsung mikir, 30 juta, sak ini, itu kabeh komisi, seger, betul? Padahal sebelum berangkat wis diwati-wati lagi. Guru itu melok gitu. Ngomong ini wis diomong sing cuwelek kabeh. Tapi Susi tetap percaya diri berangkat ke Malang. Betul? Coba sekarang ini. Sus, ono koncoku ketone kepengin join di Prudential. Di mana? Di Malang. Waduh, gak pernah madu ta. Surabaya enggak? Betul? Mungkin kan seperti itu gitu yang terjadi. Betul enggak? So, kenapa? Karena nggak ngerti visinya. Teman-teman, Pak. Nah, terus Anda bingung mungkin sekarang, loh Pak, kalau kamu ngomong kayak gini, terus ketika ketemu orang, kapan aku dodolan, kapan aku rekrut, gitu kan? Jadi bingung kan? Dari agent pun Anda udah bingung kayak gitu. Simple, Anda bingunnya gini aja loh. Kalau Anda merasa cocok, umurnya sebaya, mungkin hobinya sama, mungkin gayanya sama, semua pokoknya ada kecocokan lah sama Anda. Itu direkrut. Udah gitu. Jelas-jelas gak cocok. Contoh, saya ketemu orang ngomong 62. Jelas gak cocok kan? Masa saya ngomong, pokoknya kudu dihafal kira-kira di sini. Kan gak enak ngomong gitu. Betul ya? Pokoknya kudu meeting terus. Mau mentah aja wis gak enak. Betul ya? Mesti tak closing kalau kayak gitu. Nah, simpelnya kayak gitu. Pokoknya yang ada cocoknya itu rekruter. Ngerti ya? Jelas gak cocok, ya itu di closing gak apa-apa. Gitu. Yang terjadi kan nggak kayak gitu. Ketemu orang closing terus, sampai tipus sampai orangnya wes gak iso kan. Sumpah aku gorong duit. Baru ada oleh ngono kan cocok bejo ini jadi aja. Betul? Teman-teman, please ya, Anda pikir pakai logik. Yang saya ngomongin nggak 100% benar yang saya ngomongin, tapi saya yakin akurasinya 90% benar. Kalau usia udah matang, anggap sekitar udah matang, udah 30 lebih lah, udah pokoknya udah kerja lah, harusnya udah kerja lama lah ya. Ketika ketemu ya, saya nggak ngomong 100% benar, tapi saya yakin 90% benar. Kalau pas ketemu dengan kondisi dia sangat kepepet, nggak punya kerjaan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, Anda jadiin agent, pasti nggak jadi orang. Kenapa? Karena logika saya, kalau dia di usia matang ya, sak soro-soronya dia harusnya pasti ada teman membantu, berarti attitude mungkin bagus, berarti mungkin sosialisasinya bagus, betul ya? Tapi kalau sampai bertahun-tahun lontang-lantung bingung karena Anda terus ngomong, ini koncoku butuh kerja, bohongin kepepet, pasti jamin, malah nggak jadi pasti, percaya saya. Jadi Anda bukan cari orang yang hari ini lagi pengangguran gitu.
yang memang udah punya usaha, yang memang udah punya bisnis, tetapi di rentang yang memang bukan di rentang yang trial and error. Contoh ini, ada orang buka toko, tokonya baru dibuat 3 tahun, itu nggak bisa direkrut. Kenapa? Ya dia pasti mau fight dulu dong, mau kasih coba, ini toko bisa jalan nggak gitu. Kalau Anda ketemu orang udah punya toko di atas 5 tahun, di atas 4 tahun, nah itu boleh Anda untuk rekrut. Kenapa? Karena bisa di comparison kan. Lu udah jalan situ 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sorry kalau belum tahu, lu udah hasil berapa? Dengan cara kerja kayak apa? Nah, ini ada bisnis, nah kan bisa. Ngerti ya? Tapi kalau masih baru, Anda nggak bisa paksain. Mending Anda relation, ya. Sementara berharap di situ ada problem, kan pasti ada problem, nggak mungkin nggak. Di situ problem, kita relation, kita tambah oke gitu loh. Yang sering-sering ajak makan kita traktir, lama-lama dia bingung, hari ini si Arfi, besok Mercy, bingung, yang begini. Pas di momen dia lagi nggak enak, pasti kerekrut. Nah itulah teknik rekrut memang seperti itu, nanti ya. Tapi yang saya lihat Anda kebalik terus gitu. Kebanyakan orang hari ini pokoknya closing, lewat kepepet nyerap, terus sumpah ini mau duit, mau jadi ojek mesti gitu. Ya, oke, saya balik lagi sini. Ya, kalau 1 bulan benar-benar konsentrasi satu orang bagus, berarti 1 tahun kan sebenarnya 12. Masa sih 12 cari orang 3 jadi AD aja nggak bisa? Anda nggak bisa pun, kan bukankah ada kontribusi silang dari yang biasa? Itu belum termasuk setelah saya ngerekrut 1 bulan 1, yang 1 kan bisa pecah lagi. Kenapa? Karena waktu saya rekrut 1, orang ini berpikir jadi AD, dia pasti pecah lagi. Jadi sebenarnya kalau Anda naik dari sininya itu sudah benar, udah benar naiknya, pasti kesininya juga gampang. Pasti gampang. Banyak orang karena naiknya yang diuber cuma status, akhirnya cara segalanya pokoknya dihalalkan, akhirnya ya finishnya nggak benar. Ya, ada banyak AM. Kalau Anda yang agent baru mungkin nggak ngerti AM itu atau KD. Ada banyak AM di Prudential nggak punya UM, nggak punya SUM, nggak punya agent. Banyak. Banyak orang jadi AAD ya nggak punya apa-apa. Percuma. Anda di sini mau kejar apa sih? Mau kejar titel atau mau kejar income? Yang mana gitu loh? Ngerti ya? Kita nggak bisa pastiin kepentingan company pusat dengan kepentingan kita nggak sama. Mereka kepingin menguasai market mungkin dengan banyak AAD walaupun jelek dipertahankan, banyak AAD walaupun jelek supaya nggak pindah ke tempat lain, supaya market dikuasai. Tapi hari ini kita berpikir tentang hidup kita, benar? Bukan masalah AAD atau AD-nya. Lu punya tim nggak? Kalau lu nggak punya tim, nggak punya passive income, buat lu pasti berhenti di bisnis ini. Karena capek. Karena capek. Kalau lu udah kerja belasan tahun, semangat udah mulai kendor. Harusnya waktu kendor kalau kerja normal ya, waktu terjadi kendor itu kan udah punya tim gede, ya Anda bisa passive income. Yang saya khawatirin kalau Anda lakukan tiap hari, tiap tahun dengan cara yang salah, kemudian Anda berada di titik jenuh. Sementara waktu titik jenuh itu datang, tim belum ada. Kira-kira orang ini ngapain? Hilang. Dan itu sudah terjadi pelan-pelan di Indonesia. Ya, so Anda yang ini masih agent, Anda harus 6 bulan finish jadi dengan cara yang benar. So strateginya gimana? 1, genjot TPS secepatnya. Bentar lagi saya ajari Anda tekniknya gimana jualan. Yang kedua, koordinasi sama leadmu, ya. Kasih dia agent yang baru-baru yang banyak, ya. Dan kalau rekrut jangan sembarangan. Banyak orang rekrut asal-asalan. Padahal kalau Anda lihat tujuanmu di sini, mana bisa ketemu orang asal-asalan? Ngerti ya? Mungkin Anda berpikir, Pak saya nggak punya teman banyak. Udahlah nggak usah dipikir, jalan aja. Kenapa? Rezeki bisa muncul nanti dengan jalan. Percaya saya. Saya di Prudential teman-teman percaya nggak? Ya nasabah saya mungkin 70-80% adalah orang-orang yang belum saya kenal di hidup saya sebelum saya di Prudential. Jadi yang masuk nasabah saya karena memang udah kenal paling cuma 20-30%. Sisanya orang nggak kenal. Loh kok bisa? Closing taji ini kenalin kokonya, tetangganya, sepupunya, wis ngono ae. Terus nyambung gitu terus. Rekrut pun juga sama. Ya kan? Rekrut cuma 1 kado, dapetnya kan banyak. Ada bisa pet muncul, ada Andreas, terus-terusnya. Ya, teman-teman pernah nggak ada bayangin? Bisnis Prudential ini hebatnya apa? Sama-sama networking kayak MLM mungkin. Tapi income-nya proven, orang MLM nggak proven. Ya, kenapa? Karena ada banyak yang istilah tingtong lah, kesibah dan lain sebagainya. Coba sekarang Anda semua bayangin gini aja. Ini diri kamu. Oke, anggap aja.
Ternyata seumur hidup kamu cuma ngerekrut satu orang, namanya Kando, wis gitu aja lah. Nah, saya kasih contoh di dirimu sendiri. Wis kamu hitungin kira-kira kamu dapat income berapa dari Kando. Gitu aja, paling gampang. Saya nggak nganggap untuk kaya, bisa rekrut sampai 100, 200 enggak lah. Wis sampai kamu rekrut satu Kando. Terus gak usah kerja money. Lumayan lah. Betul? Itu maksud saya. Atau akan dibalik lah, Anda rekrut saya, udah gitu aja. Anda rekrut editation, gitu aja. Tambah atas lagi ya, seumur hidup rekrut sekali tok editation. Nah gitu aja. Anda dapat berapa ini? Udah gitu aja, gampang kan? Nggak usah ngomong rekrut 1000, rekrut editation. Nah editation Anda dapat berapa? Saya cucumu, Kando cicitmu. Betul ya? Anda dapat berapa? Maksud saya, kalau jadi satu aja ngeri kayak gitu, gimana jadi 5? Nah, makanya jangan rekrut sembarangan di sini. Di sini jangan rekrut sembarangan. Ya? Ada lagi mungkin yang berkata gini, Pak Wibi saya baru join tahun ini. Masa saya 8 bulan jadi leader Pak? Saya nggak siap loh. Teman-teman, nggak perkara berapa lama Anda join. Saya mau tanya, emang kalau udah jadi agent 10 tahun pasti bagus jadi leader? Wis mau angkat gak kalau nih? Ya, teman-teman saya kasih ada contoh gini loh. Ya. Ada orang usia 20 tahun, masih muda banget, tapi dia menikah. Ada yang satu udah matang banget 30, 35 lah matang banget, ya. Dan dia menikah. Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang bakalan jadi orang tua lebih baik? Keluarga mana yang pasti lebih baik daripada yang satunya? Yang mana? Yang 20 atau yang 35? Yang mana? 20. Loh, kok saya 20 kenapa? Banyak pengalaman. Yang 35? Yang 35 coba tangan. Hah? Nah, kok saya nggak tahu. Jawaban apa terus? Tak suruh pilih salah satu. Yang 20 apa 35? Teman-teman, jawabannya itu bisa dua-dua. Gini, kuncinya adalah, ini loh, kuncinya ini. Selama dia bisa sadar dan menerima dan berlaku sebagai sama dengan leader. Orang ini masih muda tapi sudah menikah. Tapi begitu menikah, dia menyadari, dia mau menerima statusnya sebagai papa, statusnya sebagai orang tua, sehingga dia harus bersikap, berlaku seperti seorang papa. So kalau ada teman ngajak bilang, sorry nggak iso, aku mesti ambil bujung ya anak. Saya mesti ada family time, saya mesti ada waktu untuk keluarga, saya mesti tanggung jawab, saya mesti kerja, saya mesti jadi tulang punggung. Dia mau menerima, dia sadar, dan dia berlaku sebagai orang tua, pasti bagus. Usia boleh 35, udah matang, tapi nggak sadar nek wis jadi wong tua gitu loh. Nggak mau terima kalau dia udah jadi papa. Ya apa kira-kira? Duduk terus, ya kan? Nengok terus, biliar tok isini, campur tok, ngopi terus. Kira-kira jadi apa rumah tangga? Hancur juga. Sama dengan ketika kita jadi leader, bukan jadi leader. Banyak leader sadar enggak, bersikap kayak leader enggak. Kenapa? Loh, kalau jadi leader ya kelakuannya harus apa? Bangun tim, harus rekrut, harus bina, maintenance, betul? Kalau udah jadi leader mesti kudu sabar, kudu diayomi kabeh, betul? Ada yang kayak gitu? Kalau kayak gitu pasti berhasil. Masalahnya kan nggak kayak gitu, ya kan? Statusnya leader, namanya LEADER, leader itu berarti ada yang di PP, noleh murid, kok orang blas kan gitu kan selama ini. Lo buktinya kalau agent, nggak ada tim, bener nggak? Berapa banyak orang prudensial namanya leader, noleh murid, nggak ada blas kan lucu kan? Ya, kenapa? Karena Anda nggak nyadari, Anda nggak mau menerima bahwa Anda ini sudah jadi leader. Banyak leader itu cuma titel tok, padahal kelakuan yang kayak agent yang minta overriding, kan gitu kan? Lo nggak kan tambahin income overriding. So, kuncinya cuma yang di atas. Jadi Anda nggak usah bingung, Pak saya masih 6 bulan, cocok nggak? Iso nggak saya jadi? Bisa. Selama Anda menyadari, mau menerima dan bersikap, berkelakuan seperti leader, pasti Anda jadi leader yang bagus. Percaya saya. Mas Yo 10 tahun jadi agent. Kalau ketika promosi jadi leader, kelakuan nggak kayak leader, nggak sadar kalau dia sudah leader, nggak akan berhasil. Percaya saya. Paham ya? Jadi nggak usah khawatir, walaupun ini 6, 7, 8 bulan jadi
leader. Paham ya? Oke, sekarang training turun di atas. Kamu kan lagi piket tadi. Oke, sekarang saya mau kasih Anda satu tips gimana cara Anda prospek, ya. Nah, teman-teman, kita nyadari bahwa hari ini saya kasih Anda satu rumusan gampang aja, ya. Orang kalau dikasih rumus biasanya gampang hafal. Ini apa bacanya? A. Bagus, pintar iso baca kabeh ya. Saya anggap A ini adalah fakta market, B ini fakta kesehatan, C ini berarti peluang Anda bisa jadi seorang konsultan. Ya, apa fakta market yang ada?